Indonesia punya kris, Amerika keberatan. Kenapa bisa begitu? Bukankah inovasi teknologi finansial seharusnya didukung oleh semua pihak, apalagi jika tujuannya adalah efisiensi dan inklusi keuangan? Tapi nyatanya, langkah Indonesia dalam mengembangkan sistem pembayaran digitalnya justru bikin Amerika Serikat khawatir. Ada apa sebenarnya? Mengapa Amerika merasa keberatan dan tidak nyaman dengan sistem kris dan GPN milik Indonesia? Ini bukan sekedar masalah teknologi, ini adalah urusan kedaulatan data, dominasi global, dan kepentingan ekonomi internasional. Sebelum kita masuk ke dalam konflik geopolitik dan kekuatan ekonomi global, kita perlu memahami dulu apa itu kris dan GPN. Kris atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dengan kris, masyarakat bisa melakukan pembayaran ke berbagai merchants hanya dengan satu standar kode QR tanpa perlu peduli pakai aplikasi apa. Semua bisa. Tujuannya sederhana, meningkatkan efisiensi, mempercepat transaksi, dan memperluas inklusi keuangan. Tapi kris hanyalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional adalah sistem interkoneksi dan interoperabilitas antar kanal pembayaran di Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jaringan asing seperti Visa dan Mastercard. Dan inilah titik krusialnya, karena GPN dan kris pada dasarnya adalah bentuk kedaulatan digital Indonesia dalam sistem pembayaran. Amerika Serikat keberatan, tepatnya mereka menyuarakan kekhawatiran mereka secara resmi dalam laporan USTR atau United States Trade Representative. Dalam laporan itu, sistem kris dan GPN dianggap menghambat sistem perdagangan internasional dan membatasi kompetisi. Tapi mari kita telaah, benarkah kris dan GPN membatasi kompetisi atau justru malah membuka jalan bagi Indonesia untuk mandiri secara ekonomi? Kalau kita bicara soal transaksi retail, setiap gesekan kartu Visa atau Mastercard di Indonesia sebenarnya mengalirkan biaya transaksi dan data ke luar negeri, ke pusat-pusat data milik korporasi asing. Artinya, ada miliaran rupiah uang yang keluar dari Indonesia setiap tahunnya hanya karena kita belum punya sistem sendiri. Dengan hadirnya GPN dan kris, Bank Indonesia bisa menjaga agar proses data dan dana tetap berada dalam negeri. Dan ini tentu saja jadi ancaman bagi dominasi sistem pembayaran global milik Barat. Mari kita bicara lebih jujur. Sistem keuangan global saat ini didominasi oleh dua raksasa, Visa dan Mastercard. Keduanya berbasis di Amerika Serikat dan mereka telah menjadi tulang punggung dari sistem transaksi internasional selama puluhan tahun. Dominasi ini memberi keuntungan besar bagi Amerika, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dari sisi pengaruh politik dan keamanan data. Setiap kali transaksi internasional melewati sistem mereka, ada dua hal yang ikut mengalir, uang dan informasi. Ketika Indonesia menggabungkan GPN dan kris, lalu mengarahkan semua transaksi lokal untuk menggunakan jaringan dalam negeri, maka pendapatan dan biaya transaksi pun tak lagi mengalir ke Visa dan Mastercard. Selain itu, data transaksi masyarakat Indonesia pun tidak lagi bisa dimonitor oleh sistem asing. Inilah alasan utama mengapa Amerika menilai sistem kris mengganggu. Mereka menyebutnya diskriminatif terhadap penyedia jasa asing. Tapi dari sudut pandang Indonesia, ini adalah langkah strategis untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan data nasional. Gagasan besar di balik kris dan GPN bukan cuma soal efisiensi transaksi. Ini tantangan kedaulatan digital. Di era saat ini, data adalah emas, dan siapa yang mengendalikan data, dia punya kekuasaan. Bank Indonesia menyadari bahwa membangun sistem pembayaran sendiri adalah langkah penting untuk melindungi data masyarakat Indonesia dari eksploitasi asing. Dan ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara mulai sadar akan pentingnya kontrol atas infrastruktur digital mereka. China misalnya sudah lama membangun ekosistem pembayaran sendiri melalui Alipay dan WeChat Pay. Rusia punya Mailcard, India juga mempunyai UPI, Unified Payment Interface, yang menjadi kebanggaan nasional. Jadi langkah Indonesia ini bukan sesuatu yang unik, justru ini adalah bagian dari gelombang global yang sedang berusaha mengurangi dominasi sistem keuangan Barat. Amerika melalui laporan USTR menyebut bahwa sistem pembayaran domestik Indonesia menimbulkan hambatan perdagangan bagi penyedia layanan asing. Mereka meminta agar Indonesia memberikan akses yang sama bagi perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard. Namun dalam praktiknya Visa dan Mastercard masih beroperasi di Indonesia. Hanya saja mereka kini harus bersaing dengan sistem lokal yang biayanya lebih murah dan datanya lebih terlindungi. Bank Indonesia menegaskan bahwa langkah mereka tidak diskriminatif, melainkan justru mendorong kompetisi yang sehat, efisien, dan berpihak pada konsumen. Apakah ini
membuat Amerika puas? Tentu tidak. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa urusan Amerika dengan sistem transaksi lokal Indonesia? Dengan GPN dan Kris, pelaku UMKM diuntungkan. Mereka bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi tanpa harus membayar biaya tinggi. Konsumen juga lebih nyaman karena tak perlu banyak aplikasi berbeda. Sementara itu perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard mungkin merasa terpinggirkan, tapi bukan karena mereka dilarang, melainkan karena masyarakat Indonesia kini punya pilihan sistem lokal yang lebih efisien dan aman. Jadi kalau kita tanya siapa yang sebenarnya merasa terganggu, jawabannya jelas, pihak-pihak yang selama ini mengendalikan sistem dan mendapatkan keuntungan dari dominasi global. Kris dan GPN adalah pemulaan. Indonesia masih dalam tahap awal transformasi digital keuangan, tapi arah kebijakan sudah jelas, membangun ekosistem finansial yang mandiri, aman, dan inklusif. Bank Indonesia kini juga menjajaki integrasi Kris lintas negara, dimulai dengan kerjasama bersama Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tujuannya, membuka jalur pembayaran antar negara tanpa harus bergantung pada jaringan asing. Inilah yang disebut sebagai financial diplomasi, dan ini juga yang membuat negara-negara besar seperti Amerika mulai waspada. Ketika sebuah negara berdaulat secara digital, ia punya kuasa untuk mengelola datanya sendiri, menentukan kebijakan ekonominya sendiri, dan melindungi rakyatnya dari pengaruh luar. Kris dan GPN bukan sekedar teknologi pembayaran, ini adalah simbol kemerdekaan finansial Indonesia. Dan seperti biasa, setiap langkah menuju kemandirian pasti akan mendapat perlawanan. Tapi inilah harga dari kemajuan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.